it's a connecting passage. Descending fissure. Oh my god. It's at least 200 feet, Novak. Sam? Something bit me! Sam, what are you seeing down there? Oh my god. Sam! It's like Halo para penduduk bikini, bottom, dimanapun kalian berada, kumaha damang, saya. Kembali lagi bersama kami pasukan anti gores. Berbicara tentang perairan, perikanan, dan perkutangan, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas film yang satu ini. Dirilis pada tahun 2010, film ini berjudul Piranha 3D, yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian yang mungkin sudah pernah menontonnya juga. Namun dengan ilmu spiritual dan ilmu rawa rontek, sebagai seorang karyawan yang digaji dengan upah di bawah standar, saya akan mencoba untuk merangkum film ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak hanya hiburan yang Anda dapatkan, melainkan ada sebuah pengetahuan yang bisa Anda ambil dari film ini yang konon katanya sedikit vulgar. Jadi tanpa banyak hambacio di awal, langsung saja cek di Strot. Diawali dengan memperlihatkan seorang kakek yang sedang memancing di tengah air danau yang tenang. Awalnya semua nampak indah dan damai, sampai suatu pusaran air muncul. Perahu yang ditumpangi si kakek pun ikut tersedot ke dalamnya, yang mana itu disebabkan oleh kemunculan ikan prasejarah yang dinamakan dengan ikan piranha, dan inilah Piranha 3D. Berlokasi di Danau Victoria, kita akan melihat sebuah taman wisata yang dipenuhi dengan wanita-wanita yang berpakaian seperti dalam film-film 3GP yang biasa di-download pakai wifi tetangga. Di mana kita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Jack. Ini dia cocongornya. Dia sendiri bermaksud untuk menjemput adiknya di tempat les dan malah bertemu dengan seorang wanita yang lumayan meningkatkan imajinasi Anda, namanya Dani. Ini dia parasnya. I like your shirt. Tak lama muncul seorang sutradara film pengencrotan bernama Derry, di mana Dani ternyata adalah tentang film pengenceritan yang ternyata tujuan mereka ke danau adalah untuk melakukan syuting di tempat tertentu. Jake, he's a local. Dan karena sedang membutuhkan pemandu lokal yang mengetahui tempat-tempat eksotis dan enjoy, Derry pun meminta Jake untuk menjadi pemandunya dan akan dibayar dengan harga yang cukup lumayan. 10 a.m. tomorrow. Don't be late and wear a different shirt. Karena Jack masih belum sadar tentang film apa yang sedang dibuat oleh Derry, dia pun searching di internet dan menemukan fakta yang menarik bahwa filmnya adalah sebuah film pemersatu bangsa yang banyak diminati oleh para pria pecinta sabun colek. Jake, Why are you gonna knock if you're just gonna walk in? Ya, ini adalah ibunya Jake. Beliau merupakan seorang sheriff di Danau Victoria, yang mana tugas beliau adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung di danau tersebut. Sementara itu, kita akan melihat seorang deputi bernama Fallon. Ini orangnya. Ia adalah seorang sebagai penegak hukum. Tak sendiri, di situ juga sudah ada ibunya Jack, di mana mereka berdua sedang melakukan patroli malam dan menemukan sebuah kapal yang tidak ada orangnya. Saat akan mengambil sesuatu di air, ibunya Jack pun tersoledat hingga terjatuh dan tiba-tiba ada sosok mayat yang seluruh tubuhnya tercabik-cabik, di mana mayat tersebut merupakan mayat si kakek yang tadi dilihat dari awal. Masih belum ngeh apa penyebabnya, namun untuk sementara Deputi Fallon dan ibunya Jack menganggap bahwa si kakek tersebut tewas akibat disiksa oleh siluman bujair Kali Cisadane. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita lihat Dani sedang berjoget sambil direkam oleh Derry dan tak lama muncul Jack untuk memulai pekerjaannya sebagai pemandu. Akhirnya di tengah-tengah kerumunan, Jack pun tak sengaja bertemu dengan gadis idamannya bernama Kelly. Ini orangnya. Sehingga saat ada Derry muncul, dia pun mengajak Kelly untuk ikut bersama mereka. Jake, the job is called Location Scout and Kelly, you should come with. Di sisi lain, kita akan melihat kedua adik Jack, di mana Jack sebenarnya ditugaskan untuk menjaga mereka di rumah atas perintah ibunya. Namun karena Jack ingin berpetualang dalam pengalaman proses syuting Ike Hige Kimochi,
Dia pun meminta kedua adiknya untuk diam di rumah. Tapi hasilnya, kedua adiknya ini malah naik perahu dan bermaksud untuk berkeliaran di tengah danau. Kembali ke Jake yang sedang melihat kali sang gadis idamannya tengah dirayu oleh Derry untuk ikut berpartisipasi dalam syuting filmnya, di mana Jake sendiri dihampiri oleh Danny yang mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang cukup gila. Apa itu? Ya, Danny dan satu temannya kecebur ke air, kemudian membuka seluruh pakaiannya dan menyelam dengan adegan bugil tanpa satu helai benang pun yang menutupi tubuh mereka berdua. Dan sang kameramen sedang merekam dan Jack pun ditelepon oleh ibunya yang bertanya tentang keadaan kedua adiknya sekarang. Bagaimana di mana Jack berkilah bahwasanya mereka sedang bermain di luar dan situasi masih terkontrol dengan baik. Yang padahal kedua adiknya mengalami apes ketika perahu yang mereka gunakan harus hanyut ke tengah danau karena lupa mengikatnya. Alhasil mereka berdua pun terjebak di tengah pulau kecil yang dikelilingi air, sehingga mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Di sisi lain, ibu Jack pun terlihat sedang bersama seorang peneliti yang ahli dalam bidang perairan, yang mana dia menemukan sebuah lubang atau sebuah gua di bawah danau. Kemudian menyuruh kedua timnya untuk turun dan memeriksa gua tersebut. Oh my god. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali telur-telur kecil yang bisa dipastikan bahwa itu adalah endog atau telur-telur piranha yang masih bayi. Dan ketika salah satu anggota tim makin penasaran dan masuk lebih dalam, tiba-tiba ya, dia langsung digangbang oleh segerombolan anak muda piranha, yang mana saat diangkat tubuhnya hanya menyisakan tulang saja. Secara kebetulan di situ ada seekor ikan piranha yang apes sehingga ibu Jack dan si peneliti bermaksud untuk membawa ikan tersebut untuk diperiksa seorang ahli ikan prasejarah. Tiba di sana, si ahli ikan pun mengatakan bahwa ikan piranha sejenis ini sudah lama punah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Loh, yang mana ikan piranha sejenis ini sering berburu secara berkelompok dan termasuk ikan buas yang bisa mencium aroma darah dan daging untuk semua makhluk hidup. Entah bagaimana cara mereka bisa bertahan sampai sekarang, tapi yang pasti seluruh pengunjung danau harus cepat diperingatkan dan segera meninggalkan danau tersebut. In packs. You can catch them or kill them. Kembali ke Jack yang masih syuting pembuatan film XXX, di mana Jack sendiri melihat kedua adiknya tengah minta tolong untuk kemudian menyelamatkan mereka berdua dan ikut naik ke atas kapal milik Derry. Saat dalam perjalanan, kedua adik Jack melihat segerombolan ikan piranha yang berenang melewati mereka, disusul dengan mogoknya kapal yang diakibatkan oleh menyangkutnya baling-baling kapal tersebut. Andrew, what the hell is going on now? Something caught on the prop. Di sisi lain, ibu Jack pun sudah berada di lokasi wisata, di mana beliau memperingati para pengunjung tersebut untuk keluar dari air dikarenakan sedang ada situasi darurat. Namun apa tanggapannya? Mereka malah makin asik berpesta dan beramai-ramai berenang ke air. Tanpa mereka sadari, sekelompok ikan piranha akhirnya tiba di sana, di mana salah satu pengunjung digerogoti dari bawah. Para pengunjung itu kepanikan dan langsung bertaburan. Mamam takusaria. Akibat tidak mengindahkan peringatan sang ibu Sheriff alias ibunya Jack, para pengunjung pun satu persatu menjadi korban kebrutalan ikan piranha, di mana banyak sekali darah, daging, dan kutang yang bertebaran, akibat mendapatkan cabikan dan gigitan dari ganasnya si ikan piranha prasejarah tersebut. Sementara itu Jack masih berusaha untuk menjalankan kapalnya, di mana Derry memaksa kapal untuk melaju dengan kecepatan tinggi.
hingga dia tidak menyadari bahwa di depan ada sebuah batu yang justru membuat kapalnya menubruk. Akibatnya si Derry dan salah satu bintang panas pun terjatuh ke dalam air. Di mana saat itu Piranha datang, di situlah pintu taubat sudah tertutup. Saat diangkat, tubuhnya pun hanya tinggal setengah dan menyisakan tulang belulangnya saja. Namun yang menjadi masalah adalah Kelly masih berada di dalam kapal, sehingga dia harus naik ke atas kapal agar para piranha itu tidak memakan bibir cantiknya tersebut. Can you reach the skylight? Di sisi lain, kita akan melihat para serif yang masih berusaha menyelamatkan para pengunjung sebanyak mungkin, di mana Deputi Palon dengan berani mengambil mesin kapal kemudian membantai satu persatu ikan piranha dengan baling-baling mesin. Namun karena jumlah sangat banyak, beliau pun harus tewas disantap rame-rame. Tak lama sang ibu pun mendapat telepon dari Jack, yang mana dia akhirnya jujur bahwa dirinya tidak ada di rumah dan sekarang sedang terjebak dalam kapal Derry, sehingga sang ibu harus secepatnya menyelamatkan ketiga anaknya tersebut. Sampai di sana, sang ibu pun melihat kapal Derry tersangkut di antara batu sehingga sulit bagi kapalnya untuk mendekat ke kapal Derry, yang padahal sebenarnya dia bisa berputar arah atau lewat samping yang nggak ada batunya. Namun karena produser film ingin adegannya seperti itu, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan nekat sekali, sang ibu pun naik ke kapal Derry untuk menyelamatkan Jack dan kedua adiknya, di mana dia sendiri akan pindah kapal duluan bersama Danny dan kedua adik Jack. Sementara Jack akan berusaha untuk menyelamatkan Kelly yang masih terjebak di lambung kapal. Sial bagi Danny karena saat sedang pindah kapal menggunakan tali, ternyata rambut indahnya membuat musibah, di mana para piranha itu berhasil meraih rambutnya yang membuat Danny harus tewas dengan kepala dulu yang menjadi korbannya. Aduh. Setelah sang ibu dan kedua adiknya selamat, Jack pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian para piranha dengan membuang jasad si Derry. Dan Jack sendiri dengan cepat masuk ke air untuk menyelamatkan Kelly. Dari sana dengan tali yang diikat di badan Jack pun meminta Kelly untuk memeluknya, yang mana sebelum berangkat dia meminta sebuah adegan seperti dalam film-film lain, yaitu sebuah kecupan sebelum penyelamatan dimulai. Waduh. Dengan tabung gas yang sudah dibocorkan dan dinamit yang sudah dipegang, Jack dan Kelly pun ditarik oleh kapal, sehingga saat dinamit itu meledak, para piranha yang ada di sekitar kapal pun langsung mati oleh efek ledakan tersebut. Dan akhirnya gerombolan piranha itu pun tewas dan mengambang di air, seperti sebuah ikan di sungai yang baru saja diracuni oleh Portas atau disebut dengan cangkaling. Tapi sebenarnya semua belum selesai, karena tak lama sang ilmuwan ahli ikan itu pun menelepon bahwasanya ikan-ikan tersebut merupakan anak-anak ikan yang masih remaja, karena orang tua ikan piranha itu sendiri memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih ganas dari ikan-ikan anak muda tersebut. Dan tiba-tiba mereka tamat, ending yang sangat mengkutangkan. Cerita film ini cukup ringan dan plotnya sederhana. Pakaian dalam pun di mana-mana sehingga mudah dicerna bagi kalian yang mempunyai IQ yang di bawah rata-rata. Apalagi ditambah dengan adegan-adegan yang melibatkan banyak cangcut-cangcut wanita. Pesan yang dapat kita ambil adalah jika kalian bertemu ikan piranha, lakukan apa yang dikatakan Joshua.
Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tolong ini mah ya, tolong ini mah tuh subrek juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.